Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur kepada Tuhan bila hari ini kita boleh menikmati hari yang baru yang boleh kita jalani dan kita nikmati. Mari sebelum kita jalani hari ini, kita mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih untuk kasih penyertaan-Mu sehingga pagi ini kami boleh menikmati hari yang baru dan boleh menjalani kehidupan kami. Bapa, sebelum kami menjalani kehidupan pagi ini, kami rindu ya Bapa untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang akan disampaikan oleh Saudara Evan boleh menjadi penuntun dan penguat iman kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Bapa, kami panjatkan doa ini. Amin. Hikmat pagi hari ini bertemakan pribadi yang lemah lembut. Firman Tuhan diambil dari Matius 11 ayat 28 sampai dengan 30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah dariku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat kelegaan. Sebab kuk yang kupasang itu menyenangkan dan bebanku pun ringan. Demikianlah firman Tuhan, syukur kepada Allah. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Dalam Galatia 5 ayatnya yang ke-22 hingga 23, untuk menggambarkan kelemah lembutan sebagai buah roh, Rasul Paulus menggunakan kata praotes. Kata benda praotes berasal dari kata sifat praos yang berarti lemah lembut, halus, ramah, dan rendah hati, serta mengandung makna kelemah lembutan yang berimplikasi pada kehalusan dan kerendahan hati. Dalam tulisan-tulisan Yunani sekuler, kata praotes kerap digunakan dalam pengertian suatu sikap terpuji yang berlawanan dengan sikap keras, kasar, brutal, serta tidak dapat mengekang amarah. Jadi, dapat disimpulkan praotes bukan kelemah lembutan yang lemah tanpa daya, tapi didasarkan pada kehalusan dan kerendahan hati, suatu sikap yang mampu menampilkan sikap tegas namun lembut. Tuhan Yesus Kristus berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan." Yang diambil dari Matius pasalnya yang ke-11 ayat 28 hingga 30. Tuhan Yesus Kristus memang lembut, tetapi ia tidak lemah. Berulang kali ia menunjukkan ketegasannya dan dengan penuh keberanian menentang ketidakbenaran. Dia dengan tegas dan tanpa ragu mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah dan membalikan meja-meja para penukar uang serta berkata, "Ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun." Dalam Injil Matius pasal yang ke-21 ayat 12 hingga 13. Dia secara langsung mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang munafik, yang fasih mengajarkan kebenaran namun tidak melakukannya. Bahkan terhadap Pilatus, seorang penguasa, secara tegas dia berkata, "Engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku, jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Sebab itu dia yang menyerahkan aku kepadamu. Lebih besar dosanya." Tuhan Yesus Kristus memang lembut, tetapi ia tidak lemah. Tuhan Yesus Kristus adalah pribadi yang lemah lembut. Kelemah lembutannya merupakan kelemah lembutan ilahi yang teramat agung dan kudus. Itulah praotes. Kita sebagai murid Kristus harus memiliki praotes bagaimana teladan Kristus. Yesus Kristus merupakan teladan yang sempurna dalam kelemah lembutan. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah, kami bersyukur atas kasih karunia yang Engkau limpahkan kepada kami. Kami belajar mengenai kelemah lembutan, di mana seperti yang Kau ajarkan kepada kami melalui Yesus Kristus.
Ya Tuhan, mampukanlah kami memahami bahwa kelemah lembutan bukan berarti kami lemah, melainkan kuat sebagai bentuk kerendahan hati kami. Ajarlah kami selalu dalam kelemah lembutan dan kerendahan hati. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, sebagai murid Kristus kita dipanggil untuk meneladani kelemah lembutannya yang penuh kasih, namun tetap berani dan teguh dalam membela kebenaran. Kelemah lembutan sejati adalah kekuatan dalam kendali, yang bersumber dari kasih dan kerendahan hati di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.